Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka di dalam khutbah ini kita akan membahas tentang silsilah dari alamat datangnya kiamat al-kubra. Maka kita bahas di dalam pertemuan Jum'ah pertama ini, setelah kita selesai dari hari Id, maka ceramah Jum'ah atau khutbah Jum'ah pasca Idul Adha yang pertama ini kita mulai dengan kebangkitan Dajjal ataupun keluarnya Dajjal, the rise of Dajjal. Maka kemunculan Dajjal, barakallahu fikum, kalimat yang kita pilih tadi, kemunculan, menunjukkan pertanyaan yang besar. Apakah Dajjal belum lahir? Apakah Dajjal telah ada? Apakah Dajjal mati dan dihidupkan? Maka jawabnya, Dajjal telah ada. Lauraisis, dia akan bangkit kelak menjelang alamat kiamah al-kubra. Lalu kalau begitu, di mana keberadaannya sekarang? Lalu kenapa tidak diketahui dengan satelit? Tidak diketahui di Google Map bahwa ini rumah Dajjal? Maka itu adalah amrun ghaib. Adapun keberadaan Dajjal sekarang ini, dia telah berada di kepulauan terpencil yang tidak bisa diketahui kecuali dengan izin Allah. Maka telah datang hadis tentang keberadaan Dajjal. Dia hidup di zaman now, bahkan dari semenjak 1400 tahun yang lalu, di zaman sahabat. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Fatimah ibnu Qais bintu Qais, dan juga dari sahabat Tamim ibnu Aus Ad-Dari yang baru masuk kepada Islam dan membaiat Nabi dan menceritakan hadis ini. Maka dikatakan di dalam hadis, di saat Tamim ibnu Aus Ad-Dari bersama 30 sahabatnya yang mana tersesat, bukan hanya tersesat di hutan gampang, bukan hanya tersesat di gurun pasir gampang, tersesat di lautan antara ombak dan perahunya yang terpecah berkeping-keping. Maka mereka terombang-ambing kepada suatu pulau, dan disebutkan bahwa Tamim ibnu Aus Ad-Dari menceritakan, maka kami tinggal di pantai, kemudian datanglah makhluk kasratus sya'r hatta la yu'raf aina duburuha wa qubuluha. Maka binatang ini minal hayawanat katsirus sya'r la yu'raf dzakar au unsa wa lam yu'raf ainal qubul wa dubur. Mana depan dan mana belakang, penuh dengan bulu. Walakin yantuqu kal bashar, namun dia berbicara seperti layaknya manusia. Maka disebutkan anal jasasah, anal jasasah, aku adalah al jasasah. Famahiyal jasasah, maka apa makhluk ini? Diceritakan tadi, makhluk yang bisa berbicara, ditumbuhi rambut yang lebat, kemudian berbicara. Faqala anal jasasah, aku adalah jasasah. Fata'alau ila rajulin fidairi, maka silahkan ikut aku, akan aku tunjukkan kepada seseorang di kuil, dan orang itu amat merindukan khobar kalian, dan kalian akan mengetahui khobarnya. Maka disebutkan oleh Tamim ibnu Aus Ad-Dari, fa isra ila dair, maka dengan cepat kami bergegas mengikuti jasasah kepada kuil. Apa ucapan Tamim ibnu Aus Ad-Dari di saat menemui seseorang ini? Maka dia katakan, fama ra'aitu adkhama rajulin qat, aku tidak pernah melihat seseorang yang sangat besar, menunjukkan bahwa Dajjal sifatnya sangatlah besar badannya meskipun tidak tinggi. Maksudnya tingginya biasa saja namun besar.
bagaikan raksasa yang besar. Maka disebutkan di dalam percakapan dengan Dajjal ini, famada bika, dikatakan apa yang terjadi denganmu, ya wailaka, dalam keadaan ma adkhama rajulun qat, dan dalam keadaan terikat dengan kuat, terikat rantai tangannya kepada lehernya dibelenggu, dan antara lututnya dengan ka'bih, baina rukbatihi wa ka'baihi salasil, maka diikat dengan rantai besi dari ujung mata kaki sampai kepada lutut, dan juga baina yadaihi wa unukihi, maka dirantai antara tangan dengan lehernya dalam keadaan kuat. Kemudian keduanya saling memperkenalkan. Maka berkata Dajjal, al-an laqad araftum an khabari, maka kamu sekarang telah mengetahui tentang khobarku, maknanya telah melihat keadaanku, siapa aku dari segi zahir, aku ada. Dan Dajjal dari jenis bentuk manusia yang besar dan terbelenggu. Faqad araftum khabari, telah engkau mengetahui khobarku. Fal'an akhbirni man antum, sekarang khobarkan kepadaku siapa kalian. Berkata Tamim ibnu Aus Ad-Dari dan dohirnya bersama yang lain, nahnu minal Arab, farakibtu as-safinah al-bahriyah, fadarabanil maut, fahatta wasala ila jaziratik hada. Maka kami dari Arab, yudkar 30 nafar. Maka di saat dalam perjalanan tersesat, diombang-ambing oleh ombak dan pecah perahunya, maka tidaklah mereka kecuali berenang-renang dari serpihan perahu sampai kepada pulau Dajjal tersebut dan bertemu dengan Jasyashah, maka diantar ke tempat kamu ini. Maka ini pengakuan dari Tamim ibnu Aus Ad-Dari kepada Dajjal. Kemudian Dajjal pun memperkenalkan diri, fa inni, adapun sesungguhnya aku, ana Dajjal, aku adalah Dajjal. Fa yushikuni an yu'danali bi khuruj, maka sebentar lagi aku diizinkan untuk keluar bebas dari belenggu ini. Fa asiru fil ard arba'ina lailan, fa idza nazaltu ila qaryatin habatuha, maka tidaklah aku ini akan bebas dalam keadaan 40 malam. Kemudian jika aku lepas, tidaklah desa-desa, kota-kota, negeri-negeri yang aku lewati akan jatuh di tanganku, illa Makkah wa Taibata. Maka maknanya illa Makkah wa Taibah, maka laqab Taibah adalah Madinah. Fa innal malaikata tasruhu, fa innal malaikata tahrusuhuma, maka tidaklah di dua tempat itu malaikat-malaikat menjaga agar aku tidak masuk. Maka dikhabarkan oleh Dajjal itu sendiri di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Dajjal itu akan keluar dan membuat fitnah, dan jika keluar semua yang dilewati dari kota-kota dan desa-desa akan menjadi pengikutnya, kecuali dia akan berputar di dunia ini dua kota yang tidak bisa dia masuki, Makkah dan Taibah ay Madinah, karena dijaga oleh malaikat-malaikat. Maka ini dari khobar hadis Al-Jasyashah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Fatimah binti Qais dan Tamim ibni Aus Ad-Dari. Kemudian kita tutup dari pembahasan tentang the rise of Dajjal. Kemunculan Dajjal adalah jika di saat itu
kiamat telah dekat. Di dalam hadis tadi disebutkan, maka telah dekat aku akan keluar, diizinkan oleh Allah untuk bebas. Dari hadis ini menunjukkan bahwa pertama Dajjal telah ada, di mana dia tinggal di kuil, di penjara, di pulau terpencil yang tidak diketahui oleh manusia siapapun. Dan kemudian dia akan dibebaskan, dan dia dari jenis manusia yang besar badannya. Disebutkan oleh Tamim Ibnu Aus Ad-Dari, belum pernah aku melihat orang sebesar ini. Maka dia dalam keadaan di penjara sekarang, dan disebutkan akan dibebaskan dengan izin Allah, dan membuat fitnah Dajjal yang ditakutkan oleh seluruh para nabi. Sampai nabi disebutkan, semua para nabi yang diutus kecuali mengajak untuk berlindung dari Dajjal Al-Kadzab. Kemudian kita tutup pelajaran kita, kapan dia akan keluar? Jelasnya setelah mendekati dari hari kiamat yang kubro. Kemudian di mana tempat dia keluar? Dan siapa yang mengikutinya jika dia keluar? Mungkin ini pertemuan yang akan kita bahas sekarang, dan sisanya di pertemuan Jumat yang lain insya Allah. Maka di mana dia keluar telah disebutkan di riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abi Bakar As-Siddiq. Disebutkan sayakhruju Dajjal min ardi masyriq yuqalu Khurasan. Maka akan keluar Dajjal, yang mana dia itu bi ardil masyriq, di negeri timur. Dan perlu diketahui makna timur di sini. Hunaka timur, kalau kita melihat kepada peta, yang timur ya kita negara Indonesia timur. Nahnu asyraq bilad ba'da Australia. Idan hal murad min Australia? Al jawab la, Khurasan. Fa idan limada yuqal masyriq fi ardin masyriq, ay masyriq min Madinah, masyriq min biladin Nabi, bilad Abi Bakar yang meriwayatkan hadis ini. Maka jika kita melihat peta bahwa Iran berada di negeri timur dari negeri Arab. Kenapa kita katakan Khurasan wa huwa Iran? Lianna Khurasan min bilad Iran. Maka disebutkan, kata Abu Bakar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhruju Dajjal min ardi masyriq yuqalu Khurasan. Akan keluar Dajjal dari arah timur, di negeri timur, maknanya lebih timur daripada negeri Arab. Bukan maknanya terlalu timur sampai ke negeri Indonesia, wallahu a'lam. Karena lafaz Khurasan maknanya negeri Iran. Dan menunjukkan negeri Iran juga, mereka adalah pengikutnya Yahudi. Para pengikutnya adalah orang-orang Yahudi. Kama tsabata fi Muslim an Anas ibn Malik, sayakhruju Dajjal wa yatba'uhul Yahud asbahan sab'una alfa. Maka akan keluar Dajjal dari Khurasan dan akan diikuti oleh al-Yahud bi Asfahan. Di riwayat bi Asbahan, fa yuqra ba, seperti pantolun, bantolun. Maka asalnya Asfahan, bilad fi Iran al-an, wal Arab yaqulun Asbahan. Farijal min hunak al-Asbahani. Asluhu al-Asfahan, fa yuqra al-ba. Fa dibaca dengan ba. Maka tidak ada masalah. Maka di dalam hadis disebutkan, sayakhruju Dajjal fayatba'uhul Yahud Asbahan wa ma'ahum at-Tayalisah. Maka akan keluar Dajjal, yang mana diikuti oleh orang-orang Yahudi 70.000 dari Asfahan. Dan Asfahan sekarang ada di Iran, dan mereka orang-orang Yahudi di Iran, dan mereka wa alaihim at-Tayalisah. Ma makna Tayalisah? Tayalisah saubun khos yalbasunahu al-Yahud Asfahan.
Maka mereka mempunyai pakaian-pakaian khusus. Sekte-sekte orang-orang Yahud di zamannya mempunyai pakaian khusus pengikut Dajjal. Maka dari sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik menjadi pendalilan bagi kita bahwa Dajjal akan keluar, rise of Dajjal, di mana di hadis Abi Bakar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan hadis yang sahih disebutkan min Khurasan. Dan juga di hadis Anas disebutkan diikuti oleh Yahudi Asfahan atau Asbahan. Maka dua nama yang disebutkan di dalam hadis yang merupakan ucapan Nabi, pertama Khurasan dan kedua Yahud Asfahan, dan juga libas atau Yalisah. Maka ini pun menunjukkan yang ketiga, fahum min Iran. Maka Dajjal akan keluar dari Iran dan akan diikuti Yahudi Iran. Dan antum ketahui sekarang Iran menjadi negeri yang parah, negeri dari orang-orang Syiah Ar-Rafidah yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan membunuh kaum muslimin. Dan mereka mengikuti Yahud karena buatan Syiah, karena agama Syiah adalah buatan Yahud. Maka ini menjelaskan bahwa yang akan mengikuti Dajjal hum al-Yahud. Maka mereka akan keluar dengan pakaian khusus atau Yalisah, pakaian dari negeri Iran yang khusus. Maka inilah yang bisa kita berikan dari Jumat pertama pasca Idul Adha ini, yang mana kita simpulkan dari alamat kiamat al-kubra adalah dengan kemunculan Dajjal. Dan kita berikan alamat dari kemunculan Dajjal dengan penjelasan apa makna Al-Masih Ad-Dajjal, dan dari sifat Dajjal bahwa dia telah ada di zaman now dan akan keluar, dan di mana keluarnya dari Iran, dari Khurasan, dan diikuti oleh Yahudi Asbahan dengan pakaian khusus mereka atau Yalasah. Maka kita meminta kepada Allah, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana bilad Andalusia wa an yahfadha wulata umurina wa an yursyidahum ila tariqil had ila tariqil haq wa ila tariqir rusyd. Maka kita sebagai dai ahli sunnah meminta kepada Allah agar Allah menjaga negara NKRI tercinta ini dari fitnah-fitnah yang besar dan yang kecil, dari fitnah Khawarij, dari fitnah OPM, dari fitnah KKB, dan dari fitnah-fitnah yang kecil seperti fitnah perpecahan kaum muslimin di antara kita. Apalagi sekarang akan ada pesta demokrasi yang mungkin antara ormas dengan ormas yang lain, antara partai dengan partai yang lain, terjadi kerusuhan padahal mereka kaum muslimin. Maka semoga Allah menjaga kita dari kerusuhan-kerusuhan di negeri ini. Dan yang kedua, Allahumma hfadh wulata umurina warsyudhum ila tariqil haq. Maka wahai Allah, jagalah dari pemerintah-pemerintah kami yang mengatur negeri ini. Bimbinglah mereka kepada jalan yang benar. Bimbinglah Pak Jokowi beserta para staf kementeriannya dan juga dari anggota MPR dan DPR agar mereka membuat the rules, komitmen, constitution, undang-undang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sehingga kami rakyat yang wajib taat kepada mereka. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kepada para pemimpin kalian. Kita mengikuti mereka dengan mereka taat kepada Allah dan membuat undang-undang yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan juga kita meminta kepada Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rizki-rizki yang halal dan melimpah, agar kami bisa membahagiakan anak istri dan makan dan minum untuk melaksanakan ibadah dan dakwah kepadamu. Dan kami meminta kepadamu ya Allah, jagalah ma'had Ponpes Salafiyah Muqbil Al-Wadi'i ini. Mudahkanlah urusan kami dalam berdakwah, karena dakwah kita di sini free of charge, dakwah yang gratis. Maka engkau mudahkan ya Allah dari biaya listrik, dari biaya beras, air minum, dan biaya untuk kebaikan pengajar dan santri-santri. Maka itu adalah
telah menjadi janjimu, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang menjaga agama Allah, Allah akan menjaga agamanya dan akan menguatkan pondasi-pondasi orang-orang yang berdakwah atasnya. Maka mudahkanlah dakwah kami ya Rabb. Dan yang terakhir kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Sufufakum, rapatkan, luruskan al-ka'ab bil ka'ab wal mankib bil mankib. Sallu fini alaikum khaliful yahud. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sunan Abi Daud dari Syaddad ibnu Aus, salatlah dengan sandal atau sepatu kalian menyelisihi Yahud. Maka kesempatan kita melaksanakan sunnah yang termatikan ini, maka dipersilahkan untuk menghidupkan sunnah di masjid kita ini. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhrajal mar'i faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansi illa ma sya'allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfi, wa nuyassiruka lil yusri fadhakkir in nafa'atiz dzikri sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqi, inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min
ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.